Hal pertama kali yang dilihat Frank ini adalah seseorang wanita yang sedang tergantung terbalik tanpa kepala, dan ada sobekan panjang dari kelamin wanita hingga ke leher. Halo semua, balik lagi di Ngeri. Kali ini Ngeri akan bahas tentang psikopat. Ya, psikopat ini dikabarkan psikopat tergila sepanjang masa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jika kalian suka channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa tekan tombol like. Dan jika kalian ada saran untuk channel ini, dan jika ada request untuk kelanjutan episode Ngeri ini, kalian boleh komen di bawah. Sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian fokus untuk melihat video ini sampai akhir, karena cerita ini cerita yang gila. Dan jika kalian sedang makan, sebaiknya kalian berhenti makan dulu, atau kalian habiskan makan kalian dulu, lalu melihat video ini. Karena sepanjang video akan ada foto-foto tentang kegilaan tokoh psikopat yang akan kita bahas ini. Dan jika Anda mual-mual atau Anda tidak nafsu makan, aku tidak bertanggung jawab karena aku sudah peringatin di awal video. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan. Cerita ini menceritakan seorang psikopat yang bernama Edward Theodore Gein, atau yang biasa dipanggil juga Ed Gein. Ed lahir dalam sebuah keluarga yang dibilang cukup unik. Ayahnya Georgie Gein adalah seorang pecandu alkohol, dan ibunya Augusta Gein juga seorang perempuan yang overprotective terhadap dua anaknya, yaitu Ed dan Henry. Bahkan sejak kecil ibunya selalu mendidik pada Ed dan Henry untuk selalu membenci wanita. Seperti ada yang aneh. Ibunya ngajarin anaknya untuk membenci perempuan, tapi ibunya perempuan. Akses keluar kedua anaknya ini juga dibatasi oleh sang ibu. Ditambah posisi rumah mereka terbilang cukup jauh dari area pusat pemukiman. Sehingga Ethan Henry ini tumbuh menjadi pria yang sangat tertutup terhadap dunia luar dan juga orang asing. Ayah Ethan Henry, Georgie Gein, menjadi satu-satunya orang di keluarga Gein yang paling sering berhubungan dengan dunia luar atau dengan masyarakat, karena dia merupakan tulang punggung keluarga. Sayangnya pada tahun 1940, ayah Ed, Georgie Gein ini meninggal dunia akibat serangan jantung. Untuk melanjutkan hidup mereka dan juga ibunya yang sedang sakit keras, Ed dan Henry ini terpaksa keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Meski awalnya agak aneh di mata masyarakat, karena selama ini keluarga Gein sangat tertutup, tapi masyarakat tetap menerima Gein bersaudara ini karena mereka dianggap pekerja keras dan mereka mau melakukan pekerjaan apapun. Pada tahun 1944, saat Ed dan Henry merenovasi sebuah rumah, mereka mengalami kecelakaan. Rumah yang mereka renovasi itu kebakaran, dan saat kejadian itu Henry meninggal. Namun kematian Henry ini menjadi tanda tanya besar, karena tidak ditemukan luka bakar di tubuh Henry, melainkan ditemukan luka lebam di kepala Henry.
Tuduhan sempat dilayangkan ke Ed, tapi Ed selalu berperilaku baik dan tidak mencurigakan. Lambat laun, kecurigaan masyarakat semakin pudar atau semakin hilang, dan tidak pernah ada yang menuntut Ed atas kematian Henry. Hidup Ed semakin berubah saat kematian ibunya, Agatha Gain, pada tahun 1945. Ibunya mati, Indonesia merdeka. Wah! Atas kematian ibunya itu, Ed semakin terpuruk karena dia merasa kehilangan sosok idola, sosok panutan, sosok ibu, hingga membuat dia sangat terpukul dan juga kesepian. Ed yang sedang berduka ini berpikir jika dia sudah tidak memiliki tanggungan, lalu dia memilih untuk bekerja sendiri di rumah, menjalankan usaha pertanian. Oleh karena itu, Ed semakin tertutup pada masyarakat. Setelah kematian ibunya itu, Ed juga mempelajari anatomi tubuh perempuan, hingga belajar secara kekejaman Nazi, khususnya soal eksperimen medis ya. Tapi tidak sampai di sini. Penduduk sekitar masih melihat Ed ini orang yang normal-normal saja. Hingga pada tanggal 16 November 1957, seorang perempuan penjaga toko perkakas, Benirka Warden, dikabarkan menghilang. Lalu anak Benirka ini yang bernama Frank, yang juga seorang wakil sheriff, langsung turun tangan sendiri untuk mengusut kasus ibunya ini yang telah menghilang. Penyelidikan lalu berujung kepada nama seorang Ed Gein, yang diketahui dia sering mengunjungi toko Warden, tapi dia tidak pernah membeli satupun barang di sana. Frank pun memutuskan untuk memeriksa rumah Ed. Sampainya Frank di rumah Ed, Frank sudah mencoba mengetuk beberapa kali pintu rumah Ed ini, tapi tidak ada tanggapan. Akhirnya Frank berinisiatif untuk menerobos masuk lewat gudang kayu di belakang rumah. Namun saat Frank masuk ke gudang kayu, apa yang ditemukan Frank ini sungguh sangat di luar nalar. Hal pertama kali yang dilihat Frank ini adalah seseorang wanita yang sedang tergantung terbalik tanpa kepala, dan ada sobekan panjang dari kelamin wanita hingga ke leher, seperti habis dikeluarin organ dalamnya ya. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata wanita yang tergantung ini adalah ibu Frank, Benirka Warden. Gila. Kalian bayangin gak sih jadi Frank ini, kalian masuk ke gudang terus pertama kali yang kalian lihat seorang yang sudah mati tanpa kepala terus dibelek. Kayak hewan kurban aja. Kayaknya Ed ini panitia pemotongan hewan kurban pada masa itu. Tapi rasa terkejut Frank tidak sampai di situ. Saat ia mulai masuk ke gudang kayu lebih dalam yang menembus rumah Ed, Frank menemukan benda-benda yang sangat tidak masuk akal di nalar manusia normal, atau membingungkan, mencengangkan, menyeramkan, menakutkan, menggelikan. Dalam ruangan itu terdapat 10 kulit kepala perempuan, 1 gulung kulit tubuh perempuan utuh, dan yang paling sangat Frank menemukan sebuah sabuk yang terbuat dari puting wanita yang dijahit memutar hingga menyerupai sabuk. Wow! Dan sebuah kursi yang dudukannya dibungkus dengan kulit manusia. Bukan hanya dijadikan perkakas, Ed juga menjadikan tengkorak manusia menjadi mangkuk. Lalu Frank juga menemukan organ-organ dalam manusia yang memenuhi isi kulkas.
meja yang dihiasi dengan tulang-tulang manusia, serta lampu meja yang bagian kapnya terbuat dari kulit kepala manusia. Dan juga Frank ini menemukan di kamar Ed ini sebuah tempat tidur yang dihiasi dengan tulang dan tengkorak manusia, dan satu kepala utuh yang dibuat hiasan di dinding kamar Ed ini. Dia pikir Pigor apa ya, sampai dibuat hiasan dinding. Yang paling gila lagi nih ya, Frank menemukan potongan-potongan alat kelamin manusia dan juga kulit wajah manusia yang akan dijadikan masker. Jadi intinya rumah Ed ini dibilang rumah-rumah yang ngeri ya. Jadi bisa kalian bayangin ya, yang diculik Ed ini adalah perempuan. Jadi alat kelamin wanita dibuat koleksi. Buat apa gitu? Apa faedahnya? Apa nikmatnya? Gak ada kenikmatannya. Ngeri, 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 ngeri. Jadi interior dalam rumah Ed ini terbuat dari tengkorak ya. Termasuk sendok, mangkuk, piring, garpu, pisau, kursi, figura pajangan dinding, makanannya juga, isi kulkasnya, banyak banget ya yang jadiin barang-barang properti rumah. Kayaknya Ed ini bercita-cita membuka toko bangunan, atau toko material, atau toko perkakas rumah. Akibat penemuan fantastik Frank ini, akhirnya Ed diciduk dan diadili. Selain diduga karena penculikan dan pembunuhan terhadap Benedict Warren ini, Ed juga diduga telah membunuh seorang pemilik bar yang bernama Mary Hogan pada tahun 1954 yang dikabarkan juga menghilang. Tapi kasusnya tidak dilanjutkan karena tidak cukupnya bukti dan tidak ditemukannya pelaku ini. Jadi Mary ini merupakan korban pertama Ed yang hidup ya. Jadi Ed ini mengaku kalau Ed ini membunuh 2 orang saja. Lainnya Ed mengambil atau menggali kuburan wanita yang baru saja dikubur, lalu dia bawa pulang dan dia preteli. Dipikir motor apa ya, dipreteli. Bahkan ya yang paling gila ini, Ed ini nggak bisa ngingat berapa tubuh manusia atau tubuh wanita yang ia preteli dan menjadikan tubuh manusia ini menjadi sebuah perkakas. Saking banyaknya ya. Di depan pengadilan, Ed ini mengaku bahwa dia membuat karya seni sadisnya itu karena ingin hidup sebagai wanita seutuhnya. Yalah, Ed enak dadi lanang kok pengen jadi wedok. Jadi Ed ini sangat mengidolakan ibunya ya. Sampai-sampai Ed ini ingin menjadi wanita seutuhnya. Dia ini memakai pakaian perempuan juga. Dia memakai masker dari wajah wanita juga ya. Dia juga berpura-pura menjadi wanita. Tapi senggaranya aku bingung iki loh, Red. Jadi Ed ini diajarin ibunya untuk membenci wanita. Tapi Ed ini pengen jadi wanita seutuhnya. Jadi Ed ini pengen dibenci ibunya, tapi Ed ini juga mengidolakan ibunya. Ayo bingung aku iki. Ed ini tidak diadili ya pada saat itu. Pada saat itu Ed ini dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa karena tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya persidangan. Saat Ed di dalam rumah sakit jiwa, Ed ini berperilaku sangat baik dan Ed berperilaku seperti manusia normal pada umumnya ya. Yang baik, yang sopan, yang pokoknya normal lah. Lalu Ed ini dipanggil pengadilan, tetapi Ed ini tidak dijatuhi hukuman penjara, melainkan Ed dijatuhi hukuman karantina di rumah sakit jiwa seumur hidupnya.
hingga pada akhirnya Ed mati pada tahun 1984. Karena kisah ini terbilang sangat kejam dan sangat sadis. Banyak penulis film horor yang mengadaptasi cerita ini menjadi buku dan juga film. Antara lain, film yang mengadaptasi cerita Ed ini adalah film Psycho dan juga Chainsaw Misery yang ceritanya hampir mirip dengan Ed ini, yang rumahnya dihiasi oleh tubuh manusia. Dan juga ada film Leatherface yang pelakunya ini menggunakan topeng dari wajah manusia dan menggantung korbannya ini seperti hewan kurban atau daging-daging di pasar itu yang digantung. Jika kalian ingin tahu kisah Ed ini difilmkan, kalian boleh lihat film-film yang aku sebutkan tadi ya. Oke, cukup segitu cerita yang bisa aku bagikan kepada kalian. Jika ada saran-saran atau komen atau request yang kalian inginkan untuk cerita selanjutnya, kalian boleh komen-komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See ya.